Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat semua? Kami selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi ini, mari kita merenungkan sejenak. Apakah jadinya jika dunia ini tidak memiliki panutan atau tauladan? Tentu saja akan terjadi berbagai macam kehancuran di dunia ini. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam keadaan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Oleh karena itu, Allah mengutus para manusia pilihan untuk menjadi tauladan bagi umat manusia agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini serta mencapai kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Manusia-manusia terpilih itu adalah para nabi dan rasul Allah. Setiap umat wajib percaya kepada Rasul Allah. Sungguh beriman kepada Rasulullah merupakan hal yang sangat penting bagi umat manusia. Lalu, apakah iman kepada Rasul itu? Beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Para rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia ke jalan yang lurus, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-164 yang berbunyi, Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Lalu, apa sih tugas para Rasul Allah itu? Para Rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Adapun secara rinci, tugas daripada Rasul tersebut adalah: yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yaitu mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka, serta membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Sifat-sifat
para rasul. Para rasul mempunyai sifat atau kepribadian yang akan dijadikan teladan atau contoh bagi umatnya. Sebagai suri tauladan, secara rinci sifat-sifat para rasul terbagi atas sifat wajib. Sifat wajib bagi rasul ada 4, yaitu siddiq, berarti benar. Apapun yang dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Sifat wajib yang kedua, amanah, berarti dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan tentu saja dapat dipercaya. Tabligh, yang berarti menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Fatona, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Berkebalikan dengan sifat wajib yang dimiliki rasul, terdapat sifat mustahil yang dimiliki rasul, yaitu yang pertama, kazib, berarti dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di kalangan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Sifat mustahil yang kedua, khianat, artinya tak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Sifat mustahil yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Sifat mustahil rasul yang keempat adalah balada, yang artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, terdapat juga sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para rasul adalah ar-radul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Tahukah sahabat bahwa di antara 25 orang terdapat 5 rasul yang diberi gelar ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kelima rasul tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, ketiga Nabi Musa alaihi salam, keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul ulul azmi diberikan mukjizat atau kemampuan yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya bahwa dirinya adalah seorang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi ulul azmi ini adalah Nabi Nuh alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar dan dapat memuat semua umatnya yang beriman kepada Allah, dan juga semua jenis hewan yang hidup pada zaman tersebut sepasang-sepasang. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki mukjizat tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Musa alaihi salam memiliki mukjizat tongkat Nabi Musa dapat berubah menjadi ular raksasa. Tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta dapat membelah Laut Merah menjadi jalan ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Isa alaihi salam
memiliki mukjizat dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah, dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Sedangkan untuk Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan oleh Allah adalah terbelahnya bulan menjadi dua walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang paling lengkap dan sempurna serta selalu dijaga kemurniannya sampai akhir zaman, serta peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha. Sekarang tentu saja para sahabat semakin mengenali dan mencintai para nabi dan rasul. Ingat ya, tidak hanya para nabi ulul azmi ini saja, masih ada 20 nabi lainnya yang juga bisa menjadi suri tauladan bagi kita umat manusia. Mengapa kita perlu meneladani para rasul Allah Subhanahu wa taala? Karena terdapat hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah. Dan hikmah yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Serta hikmah yang keempat, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Demikian perjumpaan kita hari ini. Kami berharap sahabat semua dapat memahami pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Jadilah selalu siswa yang sehat dan bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.